Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim Ar-Rahman alamal Qur'an halaqal insan alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi beriman. Ini perlu kita syukuri karena tidak setiap orang yang melek dari bangunnya itu diberi kenikmatan untuk beriman. Ya, karena ada yang memperlama tidurnya sampai lupa pada kewajibannya. Dan alhamdulillah kita semuanya hari ini pagi ini beriman dan mudah-mudahan kita nanti pulang kepada Allah juga membawa iman dan kemudian kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa masuk surga sekeluarga ya, insyaallah. Ini penting sekali karena hidup di dunia juga toh tidak lama dan surganya yang sangat abadi itu yang kita cari-cari. Kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini, insyaallah alhamdulillah juga tidak semua orang mendapatkan kenikmatan Ramadan. Ada yang dipanggil lebih dulu sebelum Ramadan, ada juga yang berada di bulan Ramadan tapi tidak bisa mengikuti Ramadan ya karena ketiadaan iman tadi. Ramadan identik dengan berlapar-lapar, kita ini menahan. Beberapa khotib sudah menjelaskan, termasuk salah satu di antaranya saya beberapa waktu yang lalu. Saya ingin mengingatkan bahwa jika surga itu untuk yang mampu menahan lapar, maka anak-anak yang saya tampilkan di slide itu mereka jauh lebih layak untuk berlapar-lapar itu dan lebih kuat berlapar-lapar, lebih kuat pula mestinya surganya ya insyaallah. Maka sungguh Ramadan ini bukan sekadar berlapar-lapar ya, karena ada orang yang kelaparan juga tidak punya iman ya. Maka kita alhamdulillah Allah izinkan kita semuanya punya iman, kemudian menahan lapar di siang hari, dan Allah izinkan kita ini berbuka dengan sehat ya, sahur dengan cukup. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa ya, istimewa sekali dan jangan lupa disyukuri ya, jangan lupa disyukuri. Sebagaimana yang pernah saya obrolkan sebentar waktu yang lalu, puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau keluar dari Ramadan tidak menjadi hamba Allah yang bertakwa, ya puasa ini enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Disebutkan di slide itu orang yang beriman kemudian diwajibkan berpuasa la'allakum tattaqun, yang insya Allah kalau la'allakum tattaqun itu akan mendapatkan surganya insyaallah ya, mendapatkan surganya. Jika tidak la'allakum tattaqun wallahu a'lam apakah dapat surga atau tidak. Maka sungguh Ramadan ini saya menyebut harus high impact ya, harus punya dampak yang sangat besar. Kalau semula kita ini beriman tapi manusia beriman yang biasa-biasa saja, dosanya masih banyak, kemudian keluar dari Ramadan ini menjadi manusia yang bukan sekadar beriman tapi juga bertakwa, ada dua kombinasi ya, beriman dan bertakwa, maka sungguh Ramadan kita akan punya high impact ya. Indonesia ini kemarin saya sampaikan sudah 80 kali ketemu Ramadan tapi tidak berefek besar. Sampai di sebuah majelis di Sidoarjo di Masjid Al-Mila itu ada seorang yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa Ramadan itu, Islam terutama, Ustadz, kenapa Islam itu kalau bertemu dengan Brunei itu bisa jadi makmur? Islam itu kalau ketemu Malaysia bisa jadi makmur. Islam ketemu Dubai ya, Dubai jadi makmur. Tapi Islam ketemu Indonesia, kenapa seolah-olah nggak mempan Ustadz gitu ya. Ya tentu kemudian saya luruskan pertanyaan itu ya. Ini bukan perkara Islamnya yang tidak mempan ya. Islam itu akan membawa cahaya yang luar biasa. Hanya saja anun sewu gini aja Pak. Kita ini bisa melihat ini diantaranya karena ada cahaya ya. Yang kedua kita punya mata insyaallah. Tapi kalau kita punya matanya ditutup gini, bisa melihat nggak Pak? Nggak bisa ya. Islam ini cahaya ya.
Ya, siapa yang bisa memanfaatkan cahaya, dia bisa melek, bedakan antara yang hak dan yang batil. Tapi dia yang merem, walaupun di antara cahaya yang berlimpah, itu yang nggak bisa ngelihat apa-apa. Ya. Maka kita harus melek, ya, kita harus melek betul, ya. Melek betul supaya cahaya itu bisa merasuk ke mata kita, sehingga pikiran kita ini bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Insyaallah, ya, insyaallah. Dan memang kita perlu juga terus-menerus berikhtiar agar bagaimana bangsa kita ini punya kesadaran kolektif, agar semuanya yang mengaku beriman itu pada saat Ramadan itu punya pertumbuhan keimanan sampai nanti puncaknya adalah menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan layak, pantas mendapatkan surganya Allah, ya. Pantas gitu ya. Jangan sampai nggak pantas tapi makso gitu ya. Kira-kira begini kalau untuk anak-anak SD saya menjelaskan. Yang semula itu kita ini pribadinya pribadi ulat, kelugat gitu ya. Krungu adzan kelugat aras-arasan ya. Subuh wis kaya as-shalatu khairum minan naum, jek kelugat gitu. Tapi begitu kita berada di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan kita menjadi pribadi kupu-kupu yang sangat sigap. Ya, kalau ulat itu kelular-keler, kalau kupu-kupu itu sigap. Saya terbang. Ya, ulat itu senantiasa memakan dedaunan, parasit, tapi kalau kupu-kupu itu mutualisme. Nah, inilah perilaku kira-kira ya orang-orang yang bertakwa itu kayak begini. Ya, sehingga muncul nanti perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, kalau pribadi-pribadi Indonesia Raya ini yang muslim ini terutama bisa menjadi kupu-kupu semuanya, bukan parasit, maka Indonesia ini akan menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi. Dan enggak masuk di akal. Karena tanahnya saja sudah kelewatan subur. Suburnya kelewatan Pak tanah kita itu. Ya. Airnya saja berlimpahnya bukan main ya. Tadi saya datang ke sini tuh airnya gemberobyok dong nembong gitu ya Allah. Kan berlimpah banget Indonesia ini. Ya Allah. Berlimpah Indonesia ini ya Allah, bingung jangan ya. Kita dulu waktu kecil main-mainan makan semangka atau makan sirsat, kemudian kita ludahkan sembarangan gitu. Ya Allah. 2 minggu lagi tumbuh tanpa harus dipelihara. Insyaallah. Yang kapan hari saya juga naik ke genteng rumah saya itu, saya lihat loh ya Allah, astagfirullahaladzim, Masya Allah, nang genteng gue loh, tanaman, Masya Allah. Sopo yang nandur, saya enggak nandur ya. Jadi bukan hanya tanahnya Pak, Indonesia itu subur, tembok-temboknya, gentengnya itu juga ikut subur. Masya Allah ya. Lagi ini kok jadi miskin itu kan masalah ini ya, masalah kita ini ya. Maka ya, kita perlu mendekat kepada Allah SWT agar kita ini diubah ya, oleh Allah ini melalui Ramadan ini keluar menjadi pribadi yang benar-benar pribadi yang efektif dalam pergerakannya, pribadi yang mutualisme, insyaallah sebagaimana pribadinya kupu-kupu itu ya, insyaallah. Dan Allah itu. Ada contoh nyata juga di dalam dunia pelajarannya anak-anak SD itu ya. Ada hewan juga yang kalau berpuasa itu enggak jadi apa-apa. Jadi dia berpuasa panjang, insyaallah ya. Ya dalam tanda kutipku ya sorong ya, insyaallah. Tapi begitu dia keluar, dia tetap menjadi hewan yang semula. Kalau tadi ulat kan begitu soro terus keluar itu kan jadi kupu-kupu ya. Kalau ini enggak ya. Poso soro gak karu-karuan menyendiri, keluar tetap jadi hewan yang itu. Namanya ular Pak ya. Ya. Ular itu poso kaya apa metu tetap jadi ulo. Sebelum poso ulo, keluar poso juga ulo, insyaallah. Sebelum berbisa, sebelum masuk berpuasa berbisa, keluar dari Ramadan tetap juga berbisa mulutnya itu ya. Ya kalau manusia mungkin kayak begini Pak ya. Nah, gini ya insyaallah ya. Ya. Sebelum Ramadan itu mulutnya berbisa, insyaallah ngomong gak karu-karuan, gak enak, sengak, judes, galak. Masyaallah. Keluar dari Ramadan cek pancet galak, pancet judes, insyaallah, pancet ngamuan. Ini masalah ini. Masalah ya. Jadi puasa Ramadan itu mengubah karakter. Ada perubahan karakter. Maka silakan nanti penjenengan introspeksi
Ya, kira-kira Ramadan kurang sedina iki karakterku jek pancet ya. Ketemu bojo yo kudu ngamuk, ketemu anak kudu nyeneni, muring-muring. Silakan jenengan nuangis nanti kalau belum ada perubahan karakter itu. Insyaallah. Kenapa tidak? Kenapa Ramadan tidak mempan pada diriku? Ya. Kenapa? Ya, seolah-olah begitu ya. Kalau berbisnis juga culas kayak begini ya, kadang-kadang ya. Kelihatannya berjabat tangan tapi kemudian dia mematok temannya sendiri, naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu sebabnya Ramadan yang bisa mengubah itu adalah Ramadan yang imanan waktu sabar. Nah, ini bolak-balik diingatkan ya. Kenapa kok imanan waktu sabar bolak-balik diomongkan sampai hafal? Karena iman itu mata pelajaran terpenting dari yang penting-penting. Saya ulangi lagi ya. Keimanan itu adalah mata pelajaran yang penting dari yang penting-penting. Itu iman namanya. Sekolah pinter kaya ahli fisika sampai profesor doktor sekalipun, tapi kalau nggak beriman nggak ada artinya, Pak. Belas loh nggak ada artinya. Ya, umroh haji ya, sebulan itu sampai 30 kali misalnya umrohnya itu ya. Insyaallah. Bukan dino umroh misalnya ya. Tetapi kalau tidak beriman, nggak ada artinya. Belas loh nggak ada artinya. Maka menancapkan keimanan ini kepada dadanya anak kita, kepada keluarga kita, ini menjadi persoalan terpenting dari yang penting-penting dari seorang ayah. Jadi tugasnya ayah itu, Pak, bukannya sekadar mencari nafkah ya. Yang terpenting dari yang penting-penting dari ayah ini adalah membawa misi keberimanan di keluarganya. Membawa misi keberimanan di keluarganya. Jangan sampai tidak membawa misi keberimanan. Ya, karena misi besar seorang ayah itu adalah mengantarkan anak istrinya termasuk dirinya beriman kepada Allah SWT ya. Jadi jangan sampai kita ini tidak berfungsi secara keimanan di keluarga, hanya berfungsi untuk mencari nafkah. Kalau mencari nafkah itu, Pak, burung-burung di sawah itu juga ahli, Pak ya. Berangkat perut kosong, pulang perut kenyang, kemudian masukkan ke mulut anaknya langsung ya. Dan tawakalnya burung-burung itu kan jauh lebih tinggi daripada kita. Burung itu berangkat perut kosong dan tidak menimbun makanan ya. Burung juga tidak pusing, tidak punya rekening, gak masalah ya. Tawakalnya luar biasa burung itu ya. Maka kita perlu bicarakan hari ini aspek keimanan. Saya menyebut resiliensi keluarga bertakwa. Resiliensi itu istilah yang akhir-akhir ini lebih dipopulerkan di lembaga pendidikan. Resiliensi itu artinya daya tahan banting, Pak. Daya tahan banting, tahan soro, tahan derita. Nah gitu ya, insyaallah. Saya yakin resiliensi ini tidak terlalu asing buat penjenengan semuanya. Insyaallah. Non saya penjenengan pernah urip soro, Pak. Insyaallah, misalnya waktu sekolah dulu, sekolah ini tebih ya, aduh banget ya. Mungkin ada 5 kilo terus sepedaan puancal, kerawing gitu. Pernah kayak begitu, Pak? Pernah. Nah, itu namanya resiliensi juga, Pak ya. Tahan derita. Ya. Mbok panas-panas budal. Wah, udan-udan budal. Nah, itu tahan banting ya. Ora cengeng. Ya. Enggak dikit-dikit kakean alasan gitu enggak ya. Tetap berangkat insyaallah. Masih kecil, Pak ya, kita ini masih kecil, SMP mungkin ya, mungkin yang dari keluarga desa seperti saya gurung waya kerja tapi dikongkon kerja nang sawah ngoten niku insyaallah. Lah itu resiliensi, Pak ya, insyaallah. Tangguh ya. Al-Qur'an memberi nasihat di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaksal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah takut. Kita semuanya diminta untuk takut. Terjemahan lain khawatir. Hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ingat baik-baik, Pak ya. Kita ini diminta untuk khawatir, diminta untuk takut. Jangan sampai kita ini meninggalkan anak-anak yang lemah. Nah, saya sebut tadi resiliensi ya, supaya tangguh ya. Anak-anak yang lemah jangan sampai. Oleh sebab itu, kalau kita ingin anak-anak kita tidak lemah, kita diminta hendaklah mereka ini bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar.
Kalau ingin anak-anak kita tangguh, tidak rapuh, hendaklah kita ini bertakwa lagi, la'alakum tatakun tadi ya, insyaallah, dan mengucapkan perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu yang datangnya dari Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya itu perkataan benar. Ya. Yang selain dari itu mungkin saja sesuai dengan kebenaran, tapi mungkin saja tampaknya benar tapi tidak benar. Nah, karena yang baik itu belum tentu benar. Nah, saya titik tekannya hari ini adalah bicara tentang lemahnya ya, lemah. Bagaimana anak-anak tidak lemah? Setidak-tidaknya ilmu parenting education itu mengidentifikasi kelemahan anak-anak itu kemungkinannya ada 5. 1, lemah secara fisik. Dia lemah sekali secara fisik. Suruh lari 1 kilo itu wis gak kuat. Suruh jalan 2 kilo itu wis terpapar matahari untuk upacara dulu, aduh mengeluhnya bukan main. Ya, lemah secara fisik. Ya, kurang gizi, sakit-sakitan. Itu jangan sampai, Pak ya. Kenapa? Karena mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai daripada yang lemah, meskipun keduanya ada kebaikan ya. Yang kedua, jangan sampai lemah emosi. Lemah emosi, gubondoan, ngamuan, muring-muringan, tantrum, minta sesuatu kalau nggak dikasih ngamuk-ngamuk. Beberapa bulan yang lalu di Sidoarjo ada berita yang sangat mengenaskan. Ada seorang anak yang meminta dibelikan HP kepada ibunya, tapi ibunya nggak mau, nggak punya uang. Kemudian ibunya dibunuh. Sidoarjo, Pak, nggak jauh dari masjid ini. Ya, itu lemah secara emosi, tidak bisa mengontrol emosinya. Ini kalau jadi suami kan bahaya. Ya, jadi istri juga bahaya. Jadi apapun bahaya orang-orang kayak begini nih ya. Yang ketiga, jangan sampai lemah intelektual. BUDU. Ya. Lawang dagang kok gak menguasai ilmu dagang, malah pengen laris budal nang dukun, itu kan BUDU. Ya. Dagang ya belajar ilmu entrepreneurship, ya, ilmu marketing, ya, bukan lari ke dukun. Itu BUDU, pol BUDU-nya. Ya. Dan ini ternyata menggejala, Pak, banyak Pak ya. Suatu ketika saya datang ke UMKM itu ya, meskipun tidak semuanya ya, mereka ngobrol, Pak ya, insyaallah. Karena yang satu dagangannya laris, saya bilang, yuk kon duwe cekelan apa saiki dadi laris ngono. Cekelan apa sih? Alah, wong dagange kaya gak ngaku. Bahaya ini, Pak ya, lemah intelektual ya. Yang keempat, nah ini yang super penting dan genting saya bahas hari ini, jangan sampai lemah spiritual. Lemah spiritual jangan sampai ya. Sholat ora entos, ya Allah, wudu ora jelas, insyaallah ndongakno wong tuwa ora iso. Ada yang melok-melok arep Ramadan ya, terus kemudian seolah-olah nyekar gitu ya, terus kemudian batu nisane diciumi tapi gak ngerti ndonga apa iki. Astagfirullahaladzim ya. Eman anak kayak begini ya, gak ada manfaatnya ini ya. Nah, yang kelima, jangan sampai lemah finansial, miskin. Ini jangan sampai juga, Pak. Ini kan masyarakat miskin masih banyak masyarakat Islam kan. Jangan sampai ini harus dipelajari semuanya ya. Jangan sampai lemah fisik, 2 lemah emosi, 3 lemah intelektual, 4 lemah spiritual, dan 5 lemah finansial. Ini penting juga, sangat penting lemah ya. Jangan sampai lemah finansial. Jangan setuju napa mboten kalau anak-anak kita ini tumbuh menjadi generasi yang tangguh secara finansial, duitnya akeh, ngoten. Setuju napa mboten? Setuju ya, Masya Allah. Ini penting, makanya jarang dibahas. Saya sampai di daerah saya sana membuka satu kajian khusus, namanya kajian Kamis, kepanjangannya kajian anti miskin ya, supaya orang-orang itu punya spirit untuk tidak miskin ya, supaya tidak miskin, supaya nanti zakat kita itu justru keluar dari Indonesia gitu ya. Karena menurut saya pribadi, nah kalau jangan setuju monggo, kalau enggak ya enggak usah debat.
Kaya dan miskin itu memang ujian, Pak, memang ujian. Tapi untuk saya itu lebih nyaman diuji kaya, Pak, daripada diuji miskin. Ya, diuji miskin itu lomoro kabeh, Pak, ya Allah. Gel kabeh rasane awak niku. Insyaallah ya. Tuh kok nak jenengan. Sami nggih ya, masyaallah ya, insyaallah. Asalkan bertakwa itu enak tetap jadi kaya menurut saya pribadi ya. Walaupun menurut orang lain mungkin bisa jadi miskin lebih enak ya, insyaallah ya, gak ribet ya. Wallahu alam ya. Silakan milih masing-masing ya. Ada 5 Pak ya, dihafalkan ya. Ingat baik-baik 5 ini. 1, jangan sampai lemah apa? Fisik. 2, emosi. 3, intelektual. 4, spiritual. 5, finansial. Begini cara menghafalkannya Pak, biar ingat terus ya. Tangannya begini, ada berapa? 5 ya, insyaallah. Terus yang pertama dadanya disilangkan begini. Nah gini. Nah ini kode anak-anak harus punya benteng pertahanan tubuh yang kuat, benteng pertahanan tubuh yang kokoh. Jangan gampang terserang penyakit, punya antibodi yang baik, jangan lemah secara fisik. 2 tangannya begini Pak, di dada ini. Nah, tempatnya ngamuan, gondokan, muring-muring niku. Jangan sampai lemah secara emosi. Niki mau apa? Fisik. Ini emosi. 3 begini Pak, intelektual ya, jangan sampai VOD. Ulangi lagi, ini apa? Fisik, emosi, intelektual. Yang keempat tangannya ndonga ngeten Pak, spiritual. Ulangi lagi dari awal, fisik, emosi, intelektual, spiritual. Terakhir begini Pak, apa ini? Finansial. Masya Allah. Jika anak-anak kita tumbuh seperti itu lengkap, Masya Allah, generasi Indonesia ini luar biasa. Masya Allah ya, luar biasa ya. Nah, tentu saja di antara 5 hal ini, yang pertama yang harus saya bahas dan dahulukan adalah jangan sampai anak-anak lemah secara spiritual ya, spiritual. Tolong para ayah, perhatikan ya ayah, walaupun anaknya berada di sekolah Islam ya, tolong perhatikan Mbak. Salah satu di antaranya, kalau saya datang ke sekolah-sekolah itu, saya biasanya itu datang rada sembunyi-sembunyi gitu, biar nggak diarak oleh panitia ke tempat tertentu gitu ya. Insyaallah ya, sembunyi-sembunyi saya datang biasanya. Mobil parkir oleh asisten saya, kemudian saya ngelonyor tanpa jas biar nggak ketahuan ya. Terus kemudian masuk ke musola atau masjidnya biasanya. Yang saya dahulukan itu mesti masuk masjidnya atau musolanya ya. Saya pengen menikmati sholat duha juga ya. Tapi barangkali saya ketemu murid di situ. Nah, saya lihat kadang-kadang anak-anak itu kalau wudu itu Pak ya, ini keren ya, itu gini-gini tak. Terus kemudian sikile diwalik gitu misalnya ya. Ya Allah, bukankah ya aturannya sudah sangat jelas, tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat, tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudu. Kalau wudunya cacat, sholatnya cacat. Kalau sholatnya cacat, agamanya cacat. Siapa di antara para ayah ini yang sudah pernah memverifikasi wudunya anak-anak kandungnya sendiri? Siapa yang sudah memverifikasi? Oh bener le wudu mulai. Jangan-jangan kita tidak memverifikasinya. Siapa yang sudah memverifikasi sholatnya anak-anak? Bacaanmu pilih sholatnya le. Terserah mau pakai kabira atau Allah mabait, yang penting diverifikasi. Jangan sampai gerutak-gerutuk, terus gak ngerti maknanya. Diverifikasi Pak oleh kita ini supaya imannya benar. Ya. Harus sempatkan untuk memverifikasi Pak. Bahkan diverifikasi imannya. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf ya, dan seterusnya. Beliau itu menjelang meninggal dunia, mudah-mudahan meninggal dunianya nular caranya seperti kita ya. Beliau nular ke kita. Beliau itu menjelang meninggal dunia sudah dalam kondisi yang berat gitu ya. Kemudian anak-anaknya itu dikumpulkan. Kemudian anaknya ini ditanya gini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah nak? Kalau ayah mati, kalau ayah meninggal itu apa yang kamu sembah nak? Anak-anaknya kemudian menjawab, aku akan menyembah Tuhanmu ayah, Tuhan nenek moyang kita, Ibrahim, Ismail, Ishak, Allah SWT. Terus kemudian ayah Yakub ini meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia,
sempat memverifikasi keimanannya anak-anak, ketauhidannya anak-anaknya itu diverifikasi dulu, baru kemudian meninggal dunia. Ini ayah sukses luar biasa, Masya Allah, saya cemburu, saya sangat ingin kayak begitu juga. Sebelum meninggal dunia, anak-anak kita verifikasi keimanannya, kemudian kita tinggal untuk meninggal dunia selama-lamanya. Diverifikasi, Pak, ya. Jangan sampai kita tinggalkan generasi yang lemah. Jangan sampai kita ini sibuk sholat sendiri tetapi anak-anaknya nggak terurus. Kita perlu verifikasi. Jangan sampai bapaknya ini rebutan saf yang pertama, rebutan yang saf pertama sholat subuh, tapi anaknya yang SD itu, anaknya yang SMP itu, yang SMA, yang mahasiswa bahkan yang di luar kota itu tidak jelas sholat subuh apa enggak. Anak kula tengene Ustaz luar kota, ada HP. Ya kalau zaman dulu kita kecil nggak ada teknologi, sekarang ada kan, memudahkan ini. Buat apa ini kalau tidak pakai untuk verifikasi dengan anak-anak? Misalnya prakteknya kayak begini, Pak, ya. Anak saya waktu itu kuliah di Malang, saya di Sidoarjo. Setiap pagi saya bilang, saya menulis mahasiswa ya Leo. Mbok yo ayah itu dikasih hadiah. Hadiah nopo ya? Kula niki dereng nyambut damel lek. Enggak ayah enggak njaluk duit, njaluk barang enggak, duit ayah wis akeh. Lah napa ya? Isuk ngono kuwi jam 3:30 ayah WA-an. Ya, sudah bangun ini persiapan sholat subuh. Itu hadiah terindah nak buat ayah. Sangat indah hadiah itu, nak. Ayah akan gelisah kalau disuruh ceramah subuh sementara anaknya nggak sholat subuh, itu kayak apa nanti rasanya? Itu hadiah terindah, nak. Ya, alhamdulillah ya, dimudahkan oleh Allah. Verifikasi, Pak, ya. Terus diverifikasi anak-anak kita umur berapapun. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya mantu, kalau anaknya sudah menikah, Pak, anaknya sudah menikah, yang kita verifikasi itu agamanya, Pak, ya. Jadi kalau jenengan datang ke rumah mantu, insyaallah, wes ora usah komentar tentang umbah-umbahan sing ngelombruk, ya, kora-koraan sing urung dicekel, ora usah komentar sik iku, ya. Yang paling penting itu salat le bojomu le. Salat nduk bojomu nduk. Penting sekali. Ya. Itu yang harus diverifikasi, keimanan. Ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita justru bertransformasi di akhirat menjadi musuh kita. Misalnya begini, bapaknya yang rajin sedekah, rajin ibadah itu, insyaallah, alhamdulillah, sudah ditampakkan sekilas seret trailernya surga, seneng, masya Allah. Anaknya yang nggak mau sholat subuh itu ditampakkan trailer neraka, ketakutan. Ya Allah, saya tidak mau masuk neraka ya Allah, saking takutnya melihat gambaran neraka itu. Saya tidak mau ya Allah, saya tidak mau. Kenapa tidak mau masuk neraka? Dulu itu ya Allah di dunia, dulu di dunia itu ya Allah, saya tidak sholat subuh, bapak saya diam saja ya Allah, ibu saya juga diam saja ya Allah. Dulu di dunia itu loh ya Allah, saya lepas tutup jilbab, bapak saya diam saja, ibu saya juga diam saja ya Allah. Saya tidak mau ya Allah. Jawaban apa yang sudah kita siapkan kalau kita menghadapi tuntutan anak-anak kita seperti itu? Hari yang seperti itu mungkin akan kita hadapi nanti kalau kita membiarkan anak-anak tidak terverifikasi keimanannya. Ya Pak ya, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, anak-anak saya, anak-anak penjenengan tumbuh menjadi anak-anak yang solih-solihah dan mendapatkan jodoh yang solih-solihah pula, dan kita mendapatkan besan yang solih-solihah pula, ya Insya Allah. Ini penting ya. Anaknya solih, jodohnya enggak solihah, itu masalah. Ya, jodohnya sudah sama bagus, solih-solihah, besannya orang solih-solih itu greget nanti Pak, nggih Pak. Ya, saya menangani persoalan gitu banyak, Insya Allah ya. Sing sini seneng, pokoknya nikah itu sesuai dengan syariat. Nah, sing sini yojok syariat tok rek, Insya Allah ya. Yo melibatkan dukun-dukun itu untuk menerang hujan itu, Insya Allah. Loh itu dia masalah itu. Ya, satu beriman, yang satu kayak begitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh ya, insyaallah ya. Ini contohnya Pak. Anak ini tangguh napa mboten ngeten iki? Tangguh. Pol tangguhnya.
Kalau jenengan nggak percaya silakan coba berdiri satu kaki, ruku, sujud, silakan. Saya sudah mencoba ke anak-anak SMP nggak kuat dia. Orang ini kakinya cacat, tubuhnya cacat, tapi imannya sehat. Tubuhnya cacat tapi imannya sehat. Betapa banyak ada anak-anak yang tubuhnya sehat tapi imannya cacat. Motoe ganep, kupingnya ganep, sikile ganep, tangannya ganep, tapi imannya cacat, nggak sanggup berangkat sholat subuh. Wonten mboten ngoten niku? Lah nggih. Nah, itu tugas kita juga bersama Pak ya untuk mendakwainya. Makanya walaupun cacat sekalipun seperti ini, dia tetap menegakkan sholat. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi kita perlu seserius itu untuk membuat anak-anak punya resiliensi keimanan. Berangkat sholat subuh di luar Ramadan itu kan nggih berat loh Pak, nggih. Berat loh Pak. Makanya saya menyebut laki-laki yang tangguh itu laki-laki yang sanggup memenuhi seruan adzan subuh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan ya, anak perempuan. Berapa orang yang punya anak perempuan? Angkat tangan. Masya Allah, banyak juga ya. Gini Pak ya, kalau ingin anak perempuan penjenengan mendapatkan jodoh yang tangguh, golek nang masjid pada saat subuh. Kenapa? Hanya laki-laki yang tangguh yang sanggup berangkat berjamaah sholat subuh. Kadang-kadang laki-laki itu kan sok-sokan ya. Mbak konco-koncone sepedaan pancal yang terawas. Masya Allah. Sana foto-foto di share di grup RT, grup RW. Masya Allah. Loh, kalau memang dia berangkatnya itu sholat subuh dulu, benar-benar tangguh dia. Tetapi kalau dia nggak sholat subuh kemudian cuma berangkat, dia nggak tangguh, di mata malaikat dia tetap rapuh. Ya. Jadi cari jodoh itu ke masjid Bu. Ya, anak-anak perempuan itu subuh-subuh. Golek arek nom-nom iki lho, arek nom-nom ganteng-ganteng ya takoni, "Le wis siap nikah le, insyaallah." Tawari jadi mantu, Pak. Wah, tangguh niku ya. Masyaallah. Tawari jadi mantu. Dengan syarat ya semua anak laki-laki kita sudah didorong ikut gerakan subuh berjamaah di masjid. Nah, kayak di Indonesia Raya ini, insyaallah golek jodoh subuh-subuh nang masjid hari-hari kayak begini tuh ya. Nemui wong tawek tuwek ora salah. Insyaallah ya. Rambutnya putih kados kula ngaten niki ya Allah, untune ra ganep ya insyaallah. Kadang-kadang salate nggih dengklik kados kula wau karena boyon. Ya Allah. Ya, maka dorong anak-anak kita ini laki-lakinya jadi laki-laki yang tangguh. Masya Allah. Mari kita lihat masalah-masalah di Indonesia. Ini Pak masalahnya. Di Indonesia itu anak-anak yang mulai ikut ateis dan agnostik mulai banyak. Trennya di anak-anak muda. Jumlah anak-anak yang ateis dan agnostis banyak. Ini ambil contoh. Beberapa tahun yang lalu saya ditanya oleh anak muda mahasiswa. Keluar dari masjid dihadang saya. "Ustadz, mohon waktu sebentar." Lah boleh. Saya mau tanya. "Oh ya aja suwi-suwi aku luwe ya kemarin." "Nggih Ustadz, sebentar aja." "Apa pertanyaan itu the point?" Ora dek cerita-cerita. "Bagaimana hukumnya Ustadz kalau kita ini punya dua agama?" "Maksudmu?" "Ya saya ini sholat di masjid tapi juga menjalankan agama yang lain." "Lah kenapa begitu?" "Risk management Ustadz." "Ya nanti kalau di akhirat itu yang benar muslim, saya kan muslim. Kalau yang benar agama lain kan saya juga ada agama lain." Risk management. Pertanyaan anak muda ini tadi Pak. Masyaallah. Ngeten iki kan nggih bahaya no mboten? Bahaya. Nah, di lain hari anak ini lanjutkan ya insyaallah. "Kenapa kayak gitu?" "Saya ini cuma khawatir aja Ustaz. Sholat loh 3 bulan saya di sini. Nanti jangan-jangan di akhirat saya ini diprank sama ustadz-ustadz itu ya. Nanti kalau ternyata tidak ada pengadilan akhirat ya gimana Ustaz?" Astagfirullahaladzim. Jadi anak ini tidak ateis. Enggak ya. Enggak ateis. Cuman agnostik. Ya. Nah, orang-orang yang agnostik itu rata-rata gini. "Saya ini memang mengakui keberadaan Tuhan, tetapi saya tidak perlu agama." Nah, itu agnostik. Dan sekarang lagi tren di anak-anak muda kayak begitu. Di masjid yang tidak jauh dari sini Pak ya, tapi masuk wilayah Surabaya, di sebuah perumahan.
Setelah kajian pagi saya didatangi bapak-bapak anu nangis. Enten apa Pak? Kula nek ana wong lanang takok nangis kula serius Pak. Tapi nek ibu-ibu takok nangis kula biasa mawon masyaallah ya. Kenapa biasa atau ibu-ibu nangis kan biasa, nek bapak-bapak itu kan serius sekali ya. Nah, beliau tanya gitu. Ustaz anak kula Ustaz, keng napa nae Pak? Riyen niku anak kula ngaji ten TPQ mriki Ustaz. Alhamdulillah. Terus sekolah nggih ten sekolah Islam niku. Lah sakniki mboten purun salat Ustaz. Nah, nggih dikongkon mawon dielingno mboten purun Ustaz. Pun mboten purun malih salat. Lah keng napa? Nah, mulai nangis beliau ya, cerita prosedurnya ya. Akan ada pertanyaan begini. Abi ini nyebutnya Abi Pak ya. Berarti sudah kelihatan sendiri ya. Abi ini nyuruh sholat memang Tuhan itu ada tak? Kan tadi musibah no mboten? Musibah besar no musibah kecil besar. Besar mana dengan kecelakaan? Besar ini. Ya Allah. Di Mojokerto Pak ya, saya mengisi seminar parenting besar ya. Kemudian saya pulang tergesa-gesa karena mau ke tempat lain atau ke bandara gitu ya, dikejar sama ibu-ibu. Ustaz minta waktu sebentar. Saya mepet waktu saya Bu. Iya sambil jalan Ustaz ya, sambil jalan sampai ke arah parkiran insyaallah. Beliau itu cerita ya anak perempuannya itu dulu baik sekali ngajinya sampai sekian juz hafalannya. Terus kuliah Ustaz di Australia ya. Pulang sekarang kerja di kementerian apa gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak mau sholat. Nah, ngerti nih Pak, anak-anak muda. Ya. Kenapa yang diserang anak-anak muda? Ya karena masa depan Islam ini juga ada di tangan anak muda. Insyaallah. Nah, nyerangnya lewat gini Pak. Ini kalimat-kalimatnya dengan harus paham ya. Agnostik, dia menyebut saya beriman tapi imannya iman agnostik. Aiman agnostik gitu ya. Dia menyebut aiman. Ya, aiman agnostik. Kayak begini. Ya. Jadi tren agnostik itu sekarang sudah mulai kekinian, Pak ya, kekinian. Padahal agnostik itu muncul dari orang yang cukup lama ini, Pak ya, bertuhan tanpa agama ini ya, Bertrand Russell ya. Ini figur pemikirannya kemudian diimpor ke Indonesia Raya. Masuk juga ke komedi-komedi Pak, ini Pak ya. Anak-anak sekarang kan suka yang lucu-lucu Pak ya. Nah, itu masuk sekarang. Ya, masuk yang lucu-lucu. Karena kalau nggak lucu itu menjadi favorit buat anak-anak Pak. Makanya kalau ustaz itu gak ada lucu nih, belas itu gak seneng arek-arek. Makanya saya harus juga belajar lah humor-humor dikit itu ya. Ya, nah gini ya. Baik, coba disimak. Kamera tetap kesini aja supaya nanti tidak menyebar ke YouTube ini ya, insyaallah. Ini ada podcast Pak. Podcast yang kemudian menyebarkan ke Indonesia Raya ini bagaimana anak yang namanya berbau agama, kemudian lulusan yang juga berbau agama itu, tapi menyebarkan paham agnostik ya. Sejak kapan bahwa agama itu tidak diperlukan? Tidak ada bahwasannya sholat tidak sholat itu tidak memenuhi keadaan. Itu sekitar usia atau SMP itu saya terakhir sholat. Bentar, sejak kapan kamu itu tidak perlu beragama? Sejak saya melakukan satu penelitian bahwa sholat dan tidak sholat itu nggak ada bedanya. Bisa diterima kan oleh anak-anak pada umumnya? Wong iku sholat, ya iki gak sholat, gak ada bedanya. Ya, secara fisik ya kelihatannya ya. Kalau mari kita lanjutkan. Bahwasanya sholat itu nggak ada efek. Kalau kita minum misalkan, kalau minum kan menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Kita makan menghilangkan rasa lapar. Kalau sholat tidak apa, tidak ada efek. Sholat nggak sholat tetap hidup. Jadi ente pernah kuliah? Pernah kuliah. Tidak lulus. Lulus akhirnya di usia semester 16. Karena gini, pada metodologi penelitian itu atau riset biasanya kesimpulan itu setelah ente melakukan penelitian ente wawancara
terus pengumpulan bukti-bukti kan. Referensi itu biasanya keputusan itu kesimpulan awal, terus kesimpulan itu setelah ente melakukan riset ulang kan. Nah, ketika ente memutuskan bahwa sholat tidak berpengaruh untuk kegagaan, itu pendorongnya apa? Itu pendorongnya kala itu terakhir saya sholat pas 2 SMP, berarti sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya masih sholat. Kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak sholat? Kala itu saya tinggal di salah satu pondok pesantren yang ada di kota Cilegon. Akan tetapi si ustadznya nyuruh santrinya sholat, tapi dia sendiri nggak sholat. Artinya ya buat apa saya? Awalnya, Iya, dan salah satu indikatornya itu. ente ada di pondok itu usia setingkat SMP itu. Ya, SMP lulus SD, sudah tinggal bersama orang tua, kemudian saya dipondokin dan 1 tahun aja saya sholat. Nah, ente butuh orang tua. Ketika ente masuk pondok itu orang tua masih lengkap, ibu bapak. Masih, Sekarang masih ente pondok ini suruh siapa? disuruh orang tua. Oh, dan ketika ente melihat Oke, cukup Pak ya. Ya Allah. Sekarang yang seperti itu disebarkan ke anak-anak. Ke anak-anak, ya, anak-anak muda Pak ya, bukan seperti penjenengan ini, bukan ya. Karena penjenengan kan sobo masjid. Sementara anak-anak kan sobo warung kopi. Nah, itu nyebarnya ke sana Pak. Makanya kita perlu memverifikasi ya, perlu memverifikasi jangan sampai anak-anak ikut kayak begini. Nah, orang yang tanya kepada saya, anak saya sudah nggak mau sholat lagi, saya tanya, dulu piye Pak sejarah ya, biyen TP kini nang kene punya hafalan Quran barang, kenapa kok tadi gak sholat? Pas mahasiswa itu anak saya ikut itu loh Ustaz, kelompok-kelompok studi klub gitu loh. Napa niku jenenge? Kula nggih tiyang perguruan tinggi nggih rada paham lah ngoten niku. Aliran free thinker. Berpikir bebas. Nah, awalannya kayak gitu. Kayak yang punya anak-anak SMA menjelang mahasiswa dan sebagainya Pak ya, tolong juga dilihat ya, seperti apa anak-anak kita itu ya. Insyaallah. Baik. Jadi sekali lagi kita diminta untuk takut meninggalkan generasi yang lemah. Oleh sebab itu kita diminta untuk bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar. 5 kelemahan tadi Pak masih ingat? Nomor 1 lemah apa? Fisik. Nomor 2 emosi. 3 intelektual. 4 spiritual. 5 finansial. Nah, nanti suatu ketika kita bisa bahas satu persatu ya, sampai finansial. Ini gimana caranya menginjeksikan pemikiran kepada anak-anak itu supaya nanti dia tumbuh menjadi orang-orang yang tangguh secara finansial juga ya. Ada salah seorang syekh yang memberi nasihat. Sungguh aku benar-benar menambah jumlah sholatku karena anakku ini. Maksudnya ini sholat tahajud ya. Aku berupaya mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketaatan dan ibadah agar Allah memperbaiki keadaan anak-anakku. Ayahnya bertakwa kepada Allah. Ayahnya bertakwa kepada Allah. Nambah-nambah sholat tahajudnya itu. Supaya anaknya juga ditolong oleh Allah. Makanya tadi kita diminta untuk bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar. Insyaallah. Nah, masalahnya problem pendidikan saat ini adalah tidak visioner. Kapan hari di Raudhul Jannah kehadiran Pak Menteri, saya ada dalam satu forum sama beliau. Beliau mengatakan juga negara-negara tetangga kita ini ada Singapura, Jepang, Jerman dan beberapa negara yang lain itu punya kekhawatiran degenerasi berarti kekurangan generasi yang sifatnya nasobia, secara nasab berkurang. Kenapa? Karena di Singapura, Jepang dan sebagainya itu orang malas punya anak, malas banget punya anak, dan anak-anak muda pada ikut aliran yang namanya free child, nikah tapi nggak mempunyai anak. Akibatnya angka kelahiran di sana itu sangat rendah. Nah, mereka bingung banget. Ya. Sampai konon ada cerita Singapura itu memfasilitasi warga negara yang perempuan itu kalau mau hamil Pak, anak-anak muda menikah terus mau hamil, itu diberi tunjangan sampai 4 tahun Pak. Ya. Suaminya diberi cuti mendampingi istri melahirkan 6 bulan. Ya. Mbahkungnya, Mbak Utinya itu diberi fasilitas apartemennya dekat dengan cucunya. Serius sekali untuk mempertahankan generasi nasobia ini.
Negara-negara tetangga sudah mulai bingung kayak begitu, Pak. Insyaallah. Kira-kira kalau negeri kita ini mempunyai kebijakan kayak gitu, mau Bu ambil gitu insyaallah ya. Ada ganti kayak tunjangan apa-apa. ya aman. Jadi kita ini secara nasobiah aman, tetapi kita mulai diserang, anak-anak kita punya masalah degenerasi dinia. Agama yang diserang, bukan nasabnya. Ya. Agama yang diserang supaya nanti tidak beragama. Kenapa? Karena problem utama pendidikan kita juga tidak visioner. Contohnya nih, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, dawuhnya Rasulullah, seharusnya karena Allah Azza wa Jalla, namun ia mempelajari kecuali hanya untuk mendapatkan sebagian dari dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga dari kiamat. Orientasi niatnya untuk sekolah saja itu loh perlu dibenahi ulang Indonesia ini. Contoh ya, di sekolah yang bukan berbasis agama, kepala sekolahnya menyuruh hafalan yang banyak. Nah ini mumpung ada Ustaz Juhadi nanti minta disemangati dan sebagainya. Ya Allah, nanti kalau kamu bisa 5 juz itu kamu bisa masuk ITS tanpa tes ya, bisa masuk UNER tanpa tes loh. Memang iya dia bisa hafal, tapi niatnya itu loh ya. Bisa masuk UNER, masuk ITS itu kan efek samping ya. Ya, efek utamanya adalah mendapatkan ridhonya Allah. Nah ini yang perlu diluruskan ya, orientasi kayak begini ya, insyaallah. Ini contoh yang gamblang Pak ya. Untuk anak-anak SMA saya gunakan cara ini. Silakan lihat slide-nya. Saya tanya itu uang berapa Pak jumlahnya? Nah, jangan hampir untuk suwi ini berarti gak tahu nyekel dulu sampai ini ya. Berapa? 1 triliun apa 1 M Pak? Alhamdulillah tahu ya. 1 triliun ya Allah. Insyaallah. Sudah pernah nyimpan Pak di rumah 1 triliun? Insyaallah. Ngene lho Pak, di Indonesia itu yang nyolong sampai 300 triliun itu ada loh ya, ya Allah. Kan luar biasa tuh Indonesia tuh ya. Wah, tenan duit ya Allah. Luar biasa ya Allah. Saya juga belum pernah Pak ya pegang punya Ewin, belum pernah. Insyaallah. Saya kira untuk kesel kapan hari saya ngisi bensin di pom itu ya, insyaallah ya. Buka kaca, tak kasih uang 200. Niki napa Pak? Pertalite napa Pertamax? Sak karepmu Mas, isiin sak karepmu apa. Lah Mas, ini kan ya padha ya sak karepmu lah. Mbok kae Pertamax ya oleh, Pertalite ya oleh, sak karepmu kan. Lha kok tak kae dhuwit 200 ngono. Kula mboten muring-muring ya sak karepmu ngono tok ae lah wis. Indonesia ya. Nun sewu Pak, angka 1 triliun ini kalau saya tambahin 01 lagi jadinya berapa? 10 triliun. Saya tambahin 01 lagi jadinya berapa? 100 triliun. Saya tambahin 01 lagi berapa? 1000 triliun. Makin tambah nolnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. 0000 makin banyak. Dan 00000 itu adalah amal-amal kita, prestasi-prestasi kita. Ya, yo umroh, yo haji, yo sedekah, masya Allah, yo sampai sekolah sampai profesor, hafalan juga banyak, prestasinya makin banyak, 00 makin banyak besaran. Tapi kalau angka satunya saya ambil Pak, berapa? 0. Begitulah iman itu kira-kira. Ya, apapun prestasi kita sebanyak apapun, bahkan amal-amal baiknya sangat banyak, tetapi kalau tidak beriman, zong, hilang, tidak ada apa-apanya. Nah, itu sebabnya saya tadi mengatakan ya, iman itu adalah pendidikan yang terpenting dari yang penting-penting. Soalnya nek ongkos siji itu semuanya nggak ada. Ya. Ini kan mudah terpahami oleh anak-anak muda ya. Padahal anak-anak sudah hafal kan rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, hafal anak-anak itu ya. Tapi karena nalarnya nggak kena ya, dia nggak bisa. Astagfirullahaladzim ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Ini contohnya pelajaran di sekolah yang saya urusin ya sebelah ini ya. Insyaallah. Ini contohnya. Silakan disimak bagaimana caranya menancapkan keimanan. Tubuh manusia terdiri dari organ-organ tubuh yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Betul apa salah? Betul. Agar organ-organ tubuh dapat bekerja dengan baik diperlukan adanya koordinasi. Betul apa salah? Betul, ini mata pelajaran SMP Pak. Ilmiah tuh ini? Iya, tapi tidak menambah iman. Ilmiah, tapi tidak ilahiyah.
Di mana pelajaran dikemas, diubah? Nah, ini begini ya, kalau di sekolah yang saya urusi. Allah telah menciptakan manusia terdiri dari organ-organ tubuh yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Selain betul, juga mengandung keimanan. Ya. Agar organ-organ tubuh dapat bekerja dengan baik, Allah memberi kemampuan untuk dapat berkoordinasi, ya, satu dengan yang lain. Berarti yang memberi kemampuan koordinasi itu siapa? Allah. Nah, bayangkan Pak, jika setiap buku paketnya anak itu mengandung nilai-nilai keimanan kayak begini, ada 11 mata pelajaran, kokoh imannya anak-anak. Kalau misalkan nggak percaya, silakan buka bukunya anak-anak sekolah pada umumnya. Silakan cari buku matematika, IPA, IPS, silakan cari, ada kata Allahnya enggak? Saya sudah suruh bawa guru, bawa buku punya, bawa buku ke sini, buka cari ada kata Allahnya enggak? Ada Pak, tapi di kata pengantar. Di kata pengantar, ya. Tapi di materi enggak ada. Nah, ini yang perlu kita kembalikan di Indonesia Pak, ya. Sehingga anak-anak belajar matematika tuh imannya makin tebel, anak belajar IPA imannya makin bertambah-tambah, anak belajar bahasa Inggris makin beriman. Itu yang sekarang kita butuhkan. Ini yang sekarang ingin saya dialogkan dengan Pak Menteri ini. Kalau pelajarannya kayak begini kan jadi aman Pak ya. Masya Allah ya. Saya menyebutnya, jika diingin era kebesaran Islam ini tumbuh kembali, maka anak-anak harus tersambung secara keimanan dengan Sang Maha Besar. Harus tersambung secara keimanan dengan Sang Maha Besar. Ini yang saya sebut dengan resiliensi keimanan. Sehingga nanti kalau anak-anak itu sudah mahasiswa, tidak gampang diremukkan keimanannya. Ini contoh yang pernah di prospek ke anak saya. Ini saya dapat cerita dari anak saya langsung. Anak saya ini sekolah, kuliah di tempat yang berbasis agama juga. Gini caranya merospek anak-anak. Saya praktekkan Pak ya. Berarti kan ini, bro, berarti kan bro ini bro, manggilnya gitu kan anak-anak muda ya. Ini robot. Robot itu kalau berjalan kan mesti jangan pernah lihat area robotik gitu ya. Nah, itu kan ada garis-garisnya Pak ya. Nah, perhatikan ini kalau di sini jalan, nah sesuai garis. Terus kemudian robot ini menyimpang dari jalannya. Nah, menyimpang dari jalannya. Iki sing salah robotnya atau programmernya? Siapa? Robot atau programmer? Programmer. Sepakat ya? Oke. Ini manusia. Ya. Terus kemudian diprogram untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Terus dia keluar dari jalur itu. Yang salah siapa? Siapa? Oh, gak konsisten mikir, Masya Allah. Ulangi. Ulangi. Ya ini robot ya, robot. Terus ya diprogram masuk keluar suruh, terus melenceng dari program. Yang salah siapa? Programmer. Ya ini manusia ya. Terus keluar dari programnya Allah. Yang salah siapa? Nah itu gak konsisten mikirnya gitu loh ya. Sampai anak benar-benar mengambil satu simpulan yang bermasalah secara keimanan. Nah, gitu ya. Tujuannya untuk menyerang akidahnya. Begitu caranya ya. Saya kaget sekali ketika anak saya cerita kayak gitu. Astagfirullah. Terus pilih kamu. Ya ini ayah, aku tanya ke ayah. Gimana jawabnya ya? Masya Allah. Saya sewenang bagus ya. Setiap ada masalah tanya ke ayah. Iya Pak. Anak saya mondok Pak. Mondok itu juga saya bilang gini, iku ustadmu, iku ya ustadmu. Dihormati semuanya ya. Itu ustadmu, hormat semuanya. Ingat ya, di antara semua ustad-ustad dan murabi itu, murabi utama dan paling utama itu ayah. Ayah, murabi yang pertama dan utama itu ayah. Yang itu ustad-ustadmu ya. Biar tidak gampang nanti terbawa ke arus yang salah. Jadi kalau ada masalah jadi tanyanya ke ayah. Dibocorkan Pak cara jawabnya Pak? Ya. Iya. Oke, saya jawabnya ke anak saya begini sambil nyetir mobil insyaallah. Nene juz 30 le hafalanmu biyen niku yo CSD kan ya. Itu ada kalimat kayak begini.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia itu tersedia dua jalan. Jalan fasik dan jalan takwa. Beruntung yang ikut jalan takwa, merugi yang ikut jalan fasik. Jadi di dalam manusia itu disediakan dua pilihan, ikut jalur fasik atau jalur takwa. Nek robot tidak ada pilihan, makanya yang disalahkan programmernya. Tapi kalau manusia ada dua pilihan. Kamu mau ikut jalan takwa menujunya surga, kalau kamu ikut jalan fasik menujunya neraka. Pilihan. Jadi seniormu yang mengatakan kayak begitu itu nggak cerdas. Bacaannya terlalu cepat. Iya, oh iya benar ya, betul ya, betul salah. Ya. Jadi kita nggak boleh kalah cerdas dengan para penyerang-penyerang akidah itu. Ya. Kalau kita jawabnya langsung, tuh kayak kudu percaya Islam, Insya Allah. Kafir kamu nanti. Gak ngena ke anak-anak. Ya. Anak-anak haus dengan nalar-nalarnya itu. Ya. Ya, kita perlu sering dialog-dialog ya, bersama anak-anak kita itu supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Ya ini Pak ya, pelajaran pertama dan utamanya disampaikan oleh ayah Luqman di dalam surat Luqman ayat 13. Isinya mulai dari ayat 12 sampai 19 itu Pak, pelajaran penting dari seorang ayah. Dan yang pelajaran yang utama itu namanya ya bunaya la tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu termasuk kedzaliman yang benar-benar besar. Ini gambar ke sini ya. Nah, coba lihat Pak di yang sana Pak ya. Ada enggak di masyarakat kita gitu Pak? Ada. Adakah di sini Pak? Ada? Ada. Astagfirullahaladzim. Makanya kita harus benar-benar konsisten dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai simpulan begini Bu, bagaimana pentingnya kita ini bertauhid lurus. Bu, misalnya penjenengan ini sebagai seorang istri yang dicintai oleh suami memberi nafkah penjenengan itu per bulan 30 juta ya, insyaallah ya. Duit KB jarine ya Allah ya, 30 juta Bu ya, 30 juta 30. Belum 1 triliun Bu ya, belum mampu ini ya. Ini kan kerjanya masih belum kerja di tempat-tempat yang rawan triliunan tadi ya, insyaallah. Misalnya Bu 30 juta 30 juta 30 juta. Kira-kira penjenengan seneng tanpa sumpek Bun? Oh, seneng, Masya Allah, alhamdulillah. Terus Pak Bu, jenengan yang diparingi 30 juta per bulan itu tiba-tiba, mudah-mudahan tidak terjadi ya, ini hanya analogi. Suami yang royal 30 juta itu ketahuan penjenengan selingkuh dengan istri tetangga gitu. Kira-kira penjenengan langsung memaafkan? Langsung enggak mau Pak ya. Gak eling 30 juta ya? Enggak. Kenapa? Karena itu pengkhianatan. Misalnya Pak penjenengan ngasih nafkah istri 30 juta 30 juta. Terus kemudian penjenengan tahu istri itu ternyata selingkuh sama suami tetangga. Kira-kira menjenengan kapan? Tetap dipelihara atau dibuang? Masya Allah. Langsung marahnya kita ya, langsung tukar tambah gitu kan ya. Astagfirullahaladzim, karena ngamuknya bukan main ya, Masya Allah. Wis dikai 30 juta wis dikai kurang ajar ya. Karena pengkhianatan, marahlah kita ini ya. Kalau dalam masyarakat tertentu mungkin ada bacok-bacokan juga ya perkara kayak begini. Nah, dengarkan baik-baik. Jika kita dikhianati pasangan saja, kita marah dan langsung mengambil keputusan puncak, buyar, minggir. Begitu kita dikhianati, kita langsung marahnya puncak. Bagaimana dengan Allah? Allah yang sudah kasih kita ini mata, hidung, tubuh yang sehat, kasih rumah, kasih mobil, kasih sepeda motor, kasih anak, kemudian kita berkhianat kepada Allah, maka Allah marah besar. Wajar kan jadinya kalau Allah kemudian tidak mau mengampuni dosa-dosa kesyirikan itu, kecuali taubatan nasuha sebelum meninggal dunia. Itu sebabnya iman itu mirip cinta Pak, membutuhkan kesetiaan.
Jadi kalau kita mengatakan iya karena butuh wa iya karena nasta'in, maka kita harus konsisten setia. Ya. Hanya kepada Allah kita ini menyembah, dan hanya kepada Allah kita ini mohon pertolongan. Masya Allah. Cukup sampai di sini dulu, angkat tangan kanannya Pak ya. Mari kita berdakwah ke tetangga kita ya. Masya Allah. Ya, letakkan di pundak sebelahnya. Masya Allah. Ikuti kata-kata saya. Ya, yang setia, jangan mendua. Setia kepada Allah. Apapun yang terjadi, tetap Allah tujuan kita. Setia. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya, takkan di pundak sebelah pembalasan. Insyaallah. Ojo omong toh, buktikan sendiri. Panjenengan juga setia nggih. Jangan mendua. Setia sampai tutup usia. Masya Allah. Siap ya setia ya? Halo. Diiming-imingi 30 juta kira-kira tetap setia napa mboten? Setia nggih. Masyaallah, alhamdulillah. Mahal Pak ya, karena iman itu mahal. Dan yang tidak kalah penting adalah panjenengan harus membawa kesetiaan itu sekeluarga. Lihat ini ayatnya ya. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Sungguh apabila kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus seluruh amalanmu. Seluruh amalanmu akan hilang. Kayak apa sih Pak? Kayak begini nih, ada orang yang menata barangnya sudah sangat rapi, terus kemudian melakukan satu kesalahan, barangnya remuk semuanya. Silakan disimak pendek aja. Dzalika hudallahi yahdi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Ya, kira-kira begitulah rontoknya amal-amal kita ini ya, rontok semuanya. Terakhir Pak, sini ini ilmu masuk surga bersama-sama. Tolong dicatat, kalau bawa HP tolong difoto ayat ini Pak ya. Sampaikan ke istri kita, sampaikan ke suami kita, ke mantu-mantu kita, anak kita, budi kita, supaya kita masuk surga sekeluarga. Jangan minat masuk surga mboten? Minat. Bu, minat masuk surga? Masya Allah. Minat masuk surga sendiri atau sama anaknya? Sama anaknya ya. Di dalam surat At-Tur ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Kalau nggak punya iman nggak mungkin. Dan orang-orang yang beriman, perhatikan peragaan saya, ini ada orang beriman ya, seorang ayah beriman, kemudian anaknya ikut beriman, terus putu-putune melok beriman. Jadi ayah beriman, anaknya yang melok beriman, putune yang melok beriman. Allah janji al-haqna, kami akan pertemukan kalian semuanya, kami akan hubungkan kalian semuanya nanti di surganya Allah. Tafsirnya lebih lanjut begini, kalau ada seorang ayah, surganya tinggi sekali, surganya tinggi sekali. Surga kan bertingkat-tingkat Pak ya, surganya tinggi sekali. Anaknya juga masuk surga, cuman surganya rendah. Nah yang terjadi apa? Ayah pasti kangen anaknya. Nah, anaknya kemudian diangkat oleh Allah, derajatnya diangkat terus. Walaupun sajane tidak memenuhi syarat untuk masuk dengan amalannya kayak begitu, anaknya diangkat terus, cucunya diangkat terus, sampai ketemu semuanya bres di sini. Masya Allah. Kira-kira anak seperti ini beruntung apa enggak? Anak seperti inilah yang saya bayangkan itu nanti akan teriak-teriak di surga, my father is my hero, ayahku pahlawanku. Mungkin kayak begitu, saking senengnya. Maka PR-nya Pak, nanti di rumah jangan lihat wajahnya anak-anak pada saat tidur. Kira-kira anakku ini beruntung enggak ya duwe bapak kayak aku ini? Silakan tanya nanti ya. Bagaimana kalau kebalik? Anaknya jauh lebih saleh, hafalan Qur'annya lebih banyak, Masya Allah, lebih bagus daripada bapaknya. Anaknya surganya tinggi sekali, bapaknya rendah. Apa yang akan terjadi? Ya, bapaknya akan diangkat. Ya, orang tuanya diangkat terus dalam proses pengangkatan derajat ini ada satu kisah di sebuah hadis. Ya Allah ya, sampai uang ini gumun Pak. Ya Allah, kok bisa ya begini? Nah,
Tapi kalau bahasa Sidoarjo mungkin begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah kok iso, ya Allah, seweneng dulu kenikmatan ya diangkat seweneng sampai diangkat ketemu anaknya. Apa penyebabnya? Hadis ini menjelaskan. Seorang yang diangkat derajatnya di surga, ia bertanya, bagaimana bisa terjadi untukku? Maka dikatakan, ini karena anak-anakmu beristighfar untukmu. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita butuh anak yang kayak begitu. Kita butuh anak yang kayak begitu. Nanti kalau kita di alam kubur, kita akan mengerti ternyata yang paling kita butuhkan dari anak-anak adalah doa-doanya. Pertanyaannya, seperti apa kita mendidik anak-anak? Sudahkah kita bawa anak-anak ke kajian-kajian di masjid? Sudahkah anak-anak kita latih untuk sholat di masjid? Sudahkah kita kuatkan imannya anak-anak? Ya, jangan sampai kita cuma bercita-cita tetapi tidak punya aksi nyata. Insyaallah. Siapa yang ingin anak-anaknya solih-solih? Siapa yang kepingin? Masya Allah. Genggam tangan seperti ini Pak. Kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Punya cita-cita yang kuat kayak begitu. Kalau jenengan tidak terlalu solih, punya cita-cita supaya anaknya lebih solih daripada kita. Ya, biayai anak-anak. Gak usah eman-eman Pak. Karena nanti kita akan mencari yang seperti ini. Anak-anak seperti ini. Ya, saya juga berusaha keras, ya sama, jenengan juga berusaha keras, ya saling berusaha, ya. Nah, nanti punya cita-cita juga kalau kita mau meninggal dunia, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk memverifikasi keimanannya anak-anak kita, ya. Terakhir Pak, saya mewakili pertanyaan pada umumnya. Ustaz, kalau niki kiai nggih duduk, ulama nggih sanes, ustaz pun bukan. Nah, masa didik anak-anak harus berhasil. Oh, Nabi gagal didik anaknya kok. Masa dewe wong biasa-biasa ini kudu berhasil. Nah, biasanya pertanyaannya gini Pak di mana-mana itu ya. Kira-kira Nabi siapa yang dituju itu? Siapa? Nabi Nuh. Baik, nanti menjelaskan silakan baca di dalam Quran surat Hud ya. Saya ceritakan agak ringkas. Nabi Nuh itu memang anaknya itu yang namanya bermasalah itu siapa? Kan'an ya. Makanya hati-hati kalau belajar anak-anak muda ya. Kalau ada training-training otak Kan'an dan sebagainya itu hati-hati ya, karena belum tentu benar ya. Soalnya Nabi Nuh itu nggak suka, Kan'an ini nggak suka sama Nabi Nuh. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Ini Pak, anak muda itu sukanya yang masuk akal kadang-kadang. Ya, nggak masuk akal. Kenapa? Gaya perahu nang bukit sih, aduh ngisin-ngisin ini ae. Kenapa? Kalau nggak perahu mesti nang di pinggir pantai, nanti didorong kan gampang gitu kan ya nalarnya. Ini nang bukit. Yang nyuruh bikin perahu di bukit itu siapa Pak? Allah. Nah ini yang kadang-kadang yang kita perlu berbicara iman itu ya. Insyaallah disurim. Singkat cerita, perahu sudah berlabuh, banjir gak karu-karuan Pak. Di alam Al-Quran diceritakan banjirnya itu gelombangnya laksana gunung. Saya belum pernah melihat banjir laksana gunung itu ya. Nanggone Sidoarjo sak dengkul wis webo nanti insyaallah ya. Ini gunung-gunung Pak ya. Oh karya ya. Gak karu-karuan ya. Terus kemudian Kan'an itu berenang-renang Pak di antara banjir itu kisahnya. Kemudian sang bapak di kapal tuh kasihan. Le ayo le naik kapal le ayah. Enggak ya, aku enggak perlu kapalmu. Tetap kokoh pendiriannya. Aku akan minta perlindungan ke gunung itu. Dia mau berenang ke gunung itu Pak. Karena menurut data BMKG waktu itu ya, versinya Kan'an, itu tidak ada cerita banjir itu bisa memakan gunung, enggak ada. Enggak lah ini azab dari Allah ya, enggak ya. Aku akan minta perlindungan ke gunung itu. Akhirnya dipisahkanlah oleh Allah, anaknya ditenggelamkan, bapaknya diselamatkan. Perhatikan ini terakhir. Nabi Nuh itu mendakwai anaknya sampai anaknya mati di depan mata. Saya ulang, Nabi Nuh mendakwai anaknya sampai anaknya mati di depan mata langsung. Nabi Yakub memverifikasi keimanannya anak-anaknya ya di depan matanya langsung sebelum meninggal dunia. Jadi Nabi Nuh itu ngajak sampai anaknya mati, sudah wes gak ketok moto, mati tenggelam. Lah kita ini anaknya meger-meger sekolah SMA,
Di SMP, di mahasiswa ngomongnya mbus tat wis lambeku wis leder rasane ngomong arek ya insyaallah. Lho, sampeyan iki koyo apa sih? Insyaallah anakmu gorong mati. Masih leder terusno. Sampai anakmu mati di depan dirimu. Ya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah, itu penting. Ya, kok iso umur didik nabi gagal. Hati-hati loh Pak ya. Wis pahala gak sepiro akeh, ben tukaran karo Nabi Nuh sampean insyaallah ya. Hati-hati loh ya. Mun sembarangan sampean memfitnah Nabi Nuh itu ya insyaallah. Ya. Oke, cukup angkat tangan kanannya. Insyaallah, letakkan di pundak sebelah. Insyaallah. Urusan anak-anakmu. Diajak sholat 5 waktu. Imannya diperiksa. Sholatnya diperiksa. Ojo diumbar ae. Anak-anaknya diurus nggih. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya. Insyaallah. Takkan di pundak sebelah. Ojo omong tok. Lakonono dhewe. Ojo jarkoni. Iso ujar, gak iso lakoni. Insyaallah. Katan Pak yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Bahasanya masih bahasan pertama Pak ya. Ya ini resiliensi spiritual ya. Yang lain yang 4 nanti mudah-mudahan dipertemukan Allah kembali insyaallah. Saya ulang ada 5 tadi ya resiliensinya. 1 fisik, 2 emosi, 3 intelektual, 4 spiritual, 5 finansial. Saya bahas spiritual ya, hanya 50% hari ini. Nanti berikutnya jenengan pilih yang mana? Yang finansial dulu atau yang fisik dulu? Oke, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, panjenengan diparingi kesehatan dan beriman, saya juga diparingi kesehatan beriman dan dipertemukan dalam majelis-majelis ilmu. Ngaten nggih, cukup nggih? Insyaallah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.